Halo, saya Laura Lazarus, mantan pramugari Indonesia yang pernah mengalami kecelakaan pesawat. Dan sekarang aktivitas saya sebagai Life Inspirator Indonesia. Pramugari merupakan cita-cita saya dari kecil, karena buat saya jadi pramugari itu asik banget. Kita bisa keliling dunia, terus bisa ke tempat-tempat yang gak pernah kita kunjungin sebelumnya, bertemu dengan banyak orang, dan lebih menyenangkan lagi, itu dia, pramugari merupakan cita-cita dari kecil. Ya, nggak ada orang yang pengen ngalamin musibah ya. Tapi ya itu terjadi dalam hidup saya. Saya pada waktu bertugas pada waktu itu pesawat keluar landasan di Bandar Udara Palembang. Itu kecelakaan yang pertama. Kita sempat evakuasi. Dan selang 5 bulan kemudian terjadi lagi kecelakaan pesawat yang kedua kalinya, terjadi di Solo. Pada waktu itu pesawat keluar landasan, nabrak pagar, dan berhenti di atas kuburan. Yang kedua kali mengakibatkan banyak sekali luka yang terjadi dan juga banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Jadi orang-orang yang duduk di sekeliling saya, teman yang duduk sebelah kanan, captain, engineering, dan semua penumpang semuanya meninggal. Dan melalui kecelakaan itu pula wajah saya hancur, tulang pipi saya remuk, mata saya keluar, tangan saya copot, pinggang saya patah, dan kaki saya patah. Dari kecelakaan tersebut, saya harus menjalani begitu banyak operasi. Dari tahun 2004 sampai 2017, 19 kali operasi. Dan seperti yang sekarang teman-teman lihat, saya masih jalan pakai tongkat. Ya, awalnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau kasih saya untuk hidup, sementara saya sudah tidak mau hidup. Hari itu, kalau ingat lagi kembali ke masa itu, saya sudah berkali-kali memutuskan untuk mengakhiri hidup. Padahal tidak terjadi apa-apa. Tapi menurut saya, setelah kejadian itu, kenapa orang-orang yang duduk sekeliling saya meninggal dan saya doang yang dikasih kesempatan untuk hidup? Saya selalu bertanya kepada Tuhan. Dan ketika satu pengalaman pribadi saya terjadi waktu pada saat saya teriak kencang sekali, saya sudah tidak mau hidup lagi. Pada waktu itu keadaan saya masih di rumah sakit, saya ngerasa sakit yang luar biasa. Saya melihat saya udah nggak kuat. Saya bilang sama orang tua saya, udah tolong kalian tinggalin saya aja, saya mau mati aja. Di situ orang tua saya menangis dan mereka berkata, kamu nggak boleh seperti itu, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kamu nggak boleh mati. Hari itu saya seperti disadarkan oleh kata-kata orang tua saya, kata papa dan kata mama. Jadi harus selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Dan dari situ akhirnya saya cuma mikir, iya ya, kenapa saya egois? Kenapa saya memaksakan diri untuk selalu mengakhiri hidup? Dan dari situ akhirnya saya berubah. Saya mau mengenal Tuhan secara pribadi dan saya cari Tuhan, dan melalui firman akhirnya saya menemukan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau bisa bilang sih semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Saya pun juga dengan kuat gagah saya sendiri sampai hari ini, kalau begini juga saya nggak mampu. Keinginan saya dan kerinduan saya cuma berbagi. Dan di tahun 2008 Tuhan izinkan saya untuk menuliskan kisah hidup saya, judulnya Unbroken Wings, sayap yang tidak terpatahkan. Ini sudah dalam edisi Inggris, buat di buku di luar sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan ini dia awal pertama kali buku saya, Unbroken Wings. Melalui buku ini saya cuma rindu untuk setiap orang yang membaca, mereka tidak mengalami seperti apa yang saya alami, baru mau mengenal Tuhan secara pribadi. Karena ketika pada waktu perjalanan hidup saya nggak mudah, saya jalanin operasi 19 kali. Sekali saja ngalamin operasi itu hati saya ciut. Tapi pada waktu saya menjalaninya, di sana saya cuma berharap penuh hanya kepada Tuhan. Dan saya belajar untuk tidak melihat permasalahan yang saya hadapi, tetapi melihat bahwa Tuhan yang saya sembah itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup saya. Dan dari situlah
saya melihat ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kalau saya boleh lihat lagi sekarang, saya masih berjalan dengan tongkat. Tapi ternyata keadaan saya tidak membatasi apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya. Hari-hari ini, kalau orang tanya nyesel nggak dengan semua yang terjadi, masih mau nggak jadi pramugari, trauma nggak dengan apa yang terjadi, saya cuma bilang bahwa pemulihan Tuhan sempurna untuk hidup anak-anaknya. Dan ketika dulu saya terbang dengan pesawat, menjadi pramugari, melayani penumpang, tapi sekarang tidak ada beda. Saya menjadi pramugari juga, tetapi menjadi pramugarinya Tuhan Yesus sendiri. Hari-hari ini Tuhan memberikan saya kesempatan dengan memperbesar apa yang saya jalani, yaitu bisnis di bidang Laura Risoles. Jadi melalui di bidang makanan, usaha di bidang makanan ini, ya semuanya berjalan. Saya juga percaya bahwa ada berkat Tuhan di situ. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan memberkati di situ. Saya cuma bisa bilang sampai sekarang saya amazed dengan kebaikan Tuhan, dengan apa yang Dia perbuat dalam hidup saya. Karena nggak kebayang, nggak kepikir, tapi semuanya sanggup untuk Tuhan sediakan buat anak-anak yang percaya. Efesus 3:20.